itu bukan aplikasi server. Bukan. Android itu bukan server. Android itu dia berada di sisi front end, di sisi antarmuka pengguna yang ada di depan. Antarmuka. Jadi Android itu hanya bekerja untuk dirinya sendiri, tidak bekerja untuk server. Android itu hanya minta data ke server dan merintah server gitu. Itulah kenapa sekarang pengembang-pengembang mobile itu sudah mulai bergeser ke arah namanya middleware ya. Jadi middleware itu di mana ada basis data dan logika digabung menjadi satu. Jadi basis data dan logika itu menjadi satu. Dan kemudian setelah middleware-nya itu mengurusi data dan logika, sehingga aplikasi-aplikasi ini bisa digunakan oleh siapapun. Bisa digunakan oleh Android kah, bisa digunakan oleh iOS, bisa digunakan oleh dunia-dunia IoT, bisa digunakan oleh HTML sekalipun, bahkan bisa pakai Java, dan seterusnya itu bisa. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah migrasi dari, biasanya gini ya, kalau misalnya Bapak Ibu pernah belajar di buku atau pernah belajar sebelumnya, kalau biasanya kita pakai PHP gitu ya, kita biasanya langsung execute dari MySQL yang ada di PHP-nya. Atau kita pakai Java, kita langsung eksekusi langsung dari MySQL di sini, atau langsung eksekusi di MySQL di situ. Itu berat kayak gitu. Jadi syaratnya adalah harus dipecah. Ada middleware dan ada Java-nya. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan kita bikin aplikasi, ini enteng kok, gue makai ini enteng-enteng aja, ya enteng. Tapi kalau misalkan kita udah masuk ke skala yang misalkan ya, saya pernah punya pengalaman gitu, saya bikin aplikasi buat transaksi 17.000, nggak nyampe 17.000 nih, sekitar 5.000 transaksi per detik itu dipakai di Indonesia. Dan saya pakai kode yang ada di buku-buku kayak gitu. Itu Pak, servernya ngehang. Akhirnya saya pisah tuh, jadi pakai middleware, dan front end-nya waktu itu saya pakai Java. Dan itu hasilnya apa? Hasilnya ringan. Kita juga pakai asynchronous, dan servernya itu naiknya cuma 40%. Seperti itu. Jadi metode-metode yang akan kita pakai di Android ini adalah metode yang harusnya saat ini kita sudah pakai metode seperti ini. Jadi kita sudah memisahkan antara tampilan antar muka, terus ada yang ngurusin logika dan basis datanya itu sudah terpisah, nggak disatuin lagi kayak dulu lagi, udah nggak kayak gitu. Karena tidak efisien ya. Makanya kalau misalnya kita baru apa-apa kok ngehang, kok lama sih? Padahal server gue gede loh bandwidth-nya, kok ngehang, kok lama gitu. Ya karena bukan salah di servernya, tapi salah di bagaimana cara kita melakukan komunikasi datanya, yang salahnya di situ. Gitu. Jadi ini ada gambar struktur tentang si activity, bisa dilihat yang di gambarnya yang ada tulisan activity launch, terus ada activity running, dan ada activity shutdown. Itu. Jadi kalau di Android namanya bukan halaman, bukan page juga, tapi namanya activity. Karena halamannya itu aktif, makanya dibilang activity. Contohnya, pada saat kita lagi pakai Android nih, sekarang kita lagi pakai Zoom. Kita tekan tombol menu yang ada di Android, kan langsung masuk kok ya ke halaman yang banyak itu. Masuk ke halaman yang dia muncul banyak. Misalkan seperti ini ya contohnya ya. Ini gimana saya kirim ini? Kalau kita suka pindah aplikasi kan kita biasanya kalau di handphone tuh pilih menu ya. Pada saat pilih menu, itu kondisinya kita lagi posisinya pause posisinya. Tapi pada saat aplikasi itu terbuka, maka posisinya dia sudah resume. Jadi di sini memang ini struktur activity-nya sudah benar ya. Pada saat pertama kali nih aplikasi, contoh ya, pada saat kita membuka aplikasi, anggaplah contohnya Tokopedia gitu ya. Pada saat dibuka langsung muncul tuh tulisan Tokopedia. Nah, itu on create namanya posisinya. Posisinya on create. Pada saat dia telah terbuka, nah itu dia lagi running. Dan seterusnya. Jadi dia dikatakan activity karena dia punya kerjaan, si halamannya punya kerjaan di situ. Terus kita lihat lagi di bawahnya. Pak Hendro, share screen dulu, Pak. Share screen aja ya.
Gimana? Bentar ya, saya share screen-nya dulu. Nah, ini yang tadi saya katakan tentang Android activity-nya di sini ya. Udah kelihatan di situ. Ini ada activity launch. Di sini ada on activity running. Dan kalau misalnya kita udah nutup aplikasi, masuknya dia ke killed, application process killed. Dan kalau aplikasi sudah kita tutup beneran nih, dimasuknya shutdown. Yang paling penting di sini, intinya pada saat awal halaman itu terbuka dia masuknya on create. Pada saat halaman mulai menampilkan dirinya ke layar, ke mata kita, itu dia on start dan kemudian dia berjalan. Kalau dia di pause, maka dia akan ke on resume dan seterusnya. Itulah kenapa dibilang activity. Terus untuk tata letak, jadi kita suka ngeliat ya tampilan web yang keren-keren banget gitu tampilan webnya. Sebenarnya dasarnya mereka tuh dasarnya seperti ini. Ada tampilan yang bentuknya linear, ada yang relatif, tampilan web. Tapi saat ini tampilan web itu sudah dilarang sih sama Play Store. Jadi kalau kita update ke Play Store, kita cuma nampilin halaman web doang, pasti diblok. Soalnya nggak boleh begitu sekarang. Sekarang itu halaman web, kalau nggak salah hanya boleh 1 ditampilin. Itulah kenapa banyak aplikasi pada saat kita mau ada pengaduan, misalnya kita pakai aplikasi Grab misalkan. Ada pengaduan layanan gitu. Atau ada tanya jawab tentang layanan aplikasi tersebut, maka dia nampilinnya ke web basicnya. Cuma itu doang yang diperbolehin, selainnya nggak boleh. Mari kita mulai bikin project baru. Di sini saya kasih videonya. Mari sama-sama kita mulai bikin project baru. Nama projectnya bebas, apa aja boleh dibuat. Sambil dilihat di halamannya, itu saya kasih video pendek tentang bagaimana cara membuat activity baru. Untuk nama project bebas, silakan apa saja boleh. Boleh latihan kah? Boleh pengenalan widget kah? Boleh ya. Kayak gitu, silakan. Untuk bahasa pemrograman kita pakainya Java ya, bukan Kotlin. Kotlin itu bahasa baru yang mau di nomor satukan oleh Google. Karena konon katanya, masih isu sih ya, ternyata Java itu berbayar. Dan itu masih ada isu-isu antara si Android sama si Java, ada konflik di situ. Makanya si Google itu dia bikin bahasa baru namanya Kotlin, dan Kotlin itu ngambil dari Java sebenarnya. Tapi sebagai tahap awal kita aplikasinya pakai bahasanya Java, bukan Kotlin ya. Jadi untuk membuat aplikasi Android ini banyak bahasanya. Ada Java, ada Kotlin, ada Dart, ada yang pakai React.js. Bahkan Angular yang versi 8 pun udah bisa bikin aplikasi. Bisa nggak lu pakai Node.js? Nih, ahlinya. Bisa lah. Terdengar kan ya? Terdengar Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, oh, Pak. itu tetangga saya tadi ngomong ya? Oh, tetangga ya. Oh, kasihan. Nah, ini adalah halaman kita pada saat kita pertama kali muncul. Pastikan di situ handphone kita atau emulator kita itu ada di sini ya. Ini ada ya di di sini handphone kita atau emulator ada di sini. Kalau kita mau ngejalanin kode, tekan tombol play-nya di sebelah yang ada hijau-hijau itu. Terus kalau kita mau ngecek error ada di debugging, dan kode-kode kita itu Java. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pernah ngajar Java, mungkin kagetnya nggak begitu kaget. Karena itu dekat.
bahasanya dekat ya. Kalau baru belajar mobile, pastinya kita semua akan terkaget-kaget dibuatnya. Saya pun pertama kali megang Android itu beberapa tahun yang lalu kaget, kok begini ya? Kok ribet banget ya? Kok begini sampai kan pada saat saya belajar itu kan tutornya orang dari Swiss apa Swedia gitu, saya lupa deh. Saya nanya sama dia, kenapa sih bikin aplikasi mobile kok kayaknya ribet banget harus begini-gini? Alasannya adalah karena kode-kode tersebut membantu memaksimalkan penggunaan memori pada handphone. Ternyata dibuat seperti itu agar penggunaan memorinya kecil. Seperti itu. Zaman dulu, Android itu sangat tidak efektif. Dan kalau seandainya kita bisa ngejalanin aplikasi Android di handphone kita dengan mudahnya sekarang ini, dan pada masa lalu itu tidak semudah itu. Jadi sekarang sudah sangat mudah sekali. Seperti ini. Untuk error-error, kalau kita bikin aplikasi, nggak ada aplikasi yang nggak error. Sampai detik ini saya belum pernah nemu aplikasi yang sempurna 100%. Nggak ada, jadi nggak ada ya aplikasi yang sempurna. Pada saat kita pengembangan aplikasi, kita pasti akan menemukan error. Error itu jadi makanan sehari-hari. Jangan takut kalau ada error. Kadang ada mahasiswa, aduh Pak, saya takut ngetik Pak. Kenapa takut error? Ya Allah, error aja ditakutin. Jadi jangan takut ya, error itu udah makanan sehari-hari kalau kita bikin aplikasi. Lanjut, ini adalah hasil akhir aplikasi yang akan kita buat. Kita akan membuat aplikasi seperti ini. Ini adalah materi yang saya rangkum dari berbagai jenis materi. Jadi saya gabung jadi satu, di mana fungsinya ini digunakan untuk mengenalkan objek-objek yang sering dipakai pada saat kita membangun aplikasi menggunakan Android Studio seperti ini. Ini hanyalah demo, jadi itu kita akan ngebahas juga bagaimana pelemparan data dari activity satu ke activity yang lain, dan kita coba juga penggunaan message box. Di situ ada message box, ada toast. Toastnya yang tadi muncul, Anda baru menekan tombol OK, itu namanya toast. Nah, yang di atas itu adalah notifikasi. Kita sering ya nerima notifikasi dari aplikasi. Jadi itu adalah notifikasi, bentuknya kayak gitu. Tapi kalau misalkan nih Ibu nerima notifikasi dari aplikasi lain, itu biasanya sudah di-set, Bu. Emang jam segitu keterimanya, karena emang notifikasi itu memang udah direncanakan. Oh, jam segini, pesannya seperti ini, itu sudah dibuat di servernya. Nah, itu yang kita pakai searchable nih, yang di atas ini. Pakai searchable. Dan juga menunya. Nah, seperti itu kira-kira. Bisa dilihat ya di slide-nya masing-masing. Kalau kita buka di sebelah pojok kiri atas, ini adalah struktur yang ada di handphone kita. Bentuknya seperti ini. Perlu diketahui bahwa bentuk seperti ini itu digunakan oleh Kotlin sama Java. Bentuknya kayak gini. Kalau kita buka Dart, itu baik banget. Beginiannya banyak. Bagi yang suka megang NetBeans, pastinya nggak kaget, karena ini memang sama bentuknya. Di sini ada folder Java. Di sini ada folder Java, karena emang di sini isinya folder Java aja. Kita cuma hanya fokus di area ini aja. Di area yang pertama, kalau yang ini nggak usah. Ini nggak usah. Ini udah di-generate sama sama Android, jadi ini nggak usah dilihat. Dan kita juga akan beberapa kali memodifikasi ini. Di sini ada aplikasi, di sini ada kode, ini namanya main activity. Itu yang ini maksudnya adalah main activity Java, maksudnya. Di situ main activity-nya, maksudnya main activity Java yang ini. Nah, dan main activity Java itu sudah dihubungkan dengan activity main.xml. Jadi mereka ini saling terhubung. Layout-nya ada di activity main.xml dan aplikasinya ada di main activity.java. Bapak Ibu kalau